Hari ini Sandra pun bahagia sekali jika Kenzo telah mengajaknya untuk dinner bersama. Sandra tidak tahu jika Kenzo melakukan itu bukan untuk romantisan dengan Sandra, tapi Kenzo lakukan itu agar Kenzo minta Sandra mengaku jika Sandra lah otak dibalik kebohongan ayah palsunya Mutiara. Padahal hari ini Sandra pun sangat bahagia sekali jika diajak oleh Kenzo. Sandra merasa jika Kenzo mulai perhatian dan sayang kepada Sandra. Sampai-sampai Kenzo pun mengajak Sandra untuk makan malam bersama dengan dirinya. Kenzo pun terpaksa melakukan itu karena Kenzo segan dengan papanya Sandra. Karena saat itu Mutiara sempat mencegat Kenzo untuk bertemu dengan Sandra, karena Sandra sudah berpesan kepada Mutiara agar Kenzo menunggu dirinya, karena saat itu Sandra harus dandan duluan sebelum bertemu dengan Kenzo. Kenzo sudah jelaskan kepada Mutiara jika dirinya hanya sebentar bertemu dengan Sandra. Tapi Mutiara dengan tanggung jawabnya itu tetap melarang Kenzo untuk bertemu dengan Sandra. Dandi pun lantas menemui Kenzo karena Dandi merasa ada keributan di depan rumahnya itu. Dandi pun lantas kaget melihat Kenzo. Mutiara pun jelaskan kepada Om Dandi jika Sandra meminta Kenzo untuk menunggunya karena Sandra sedang dandan. Dandi pun lantas berkata kepada Kenzo jika sebaiknya Kenzo pulang dulu dan kembali lagi nanti malam, dan sekalian mengajak Sandra untuk dinner nanti malam. Dan dikatakan kepada Kenzo jika Kenzo menunggu Sandra hari ini karena Sandra sangat lama sekali dandan sebelum bertemu dengan Kenzo. Kenzo pun lantas menuruti keinginan Dandi dan lantas pergi meninggalkan rumah Sandra. Papa Sandra pun lantas beritahu Sandra jika Kenzo bakal mengajaknya nanti malam dinner malam ini. Sandra pun sangat bahagia sekali jika Kenzo telah mengajaknya makan malam. Kayla pun merasa heran kenapa Kenzo tiba-tiba ingin makan malam bersama Sandra. Kayla pun merasa yakin jika Kenzo melakukan itu ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Sandra. Hari ini terlihat Sandra pun makan malam bersama dengan Kenzo. Malam ini Kenzo bakal bongkar semua kejahatan Sandra. Jika Sandra sudah bekerja sama dengan Firman palsu, bahkan malam ini Kenzo pun begitu emosi kepada Sandra sampai menepuk meja itu. Kenzo minta Sandra menjawabnya jika Sandra memang terbukti telah kerjasama dengan Firman. Kenzo sudah tahu semua itu karena sebelumnya Kenzo sudah bertemu dengan wanita lain korban penculikan itu. Wanita itu bercerita kepada Kenzo jika Sandra sepertinya saling kenal dengan Firman palsu. Bahkan Sandra sudah menyalahkan Firman yang telah membuat Sandra ikutan diculik oleh sindikat penculikan itu. Wanita itu juga jelaskan kepada Kenzo jika mereka sepertinya telah kenal dekat. Bahkan saat itu Sandra meminta Firman palsu untuk membebaskan dirinya. Tapi Firman itu tidak mau melakukan itu dan tetap ingin mengirim Sandra dan Mutiara. Sayangnya Kenzo tak dapat informasi yang banyak dari polisi karena polisi katakan kepada Kenzo jika Sandra kemungkinan tidak terlibat dalam penculikan itu karena semua gerak-gerik Sandra tidak terpantau oleh kamera CCTV. Hari ini pastinya Sandra bakal mati-matian untuk menjelaskan kepada Kenzo jika Sandra tidak bersalah dan dirinya tidak kenal dengan Firman palsu atau Bejo. Sandra pun sambil menangis meyakinkan kepada Kenzo jika Sandra tidak tahu dan tak kenal dengan Firman. Sandra berkali-kali meyakinkan Kenzo jika Sandra tidak mungkin jika bakal merusak masa depan saudaranya sendiri. Sandra pun berkata kepada Kenzo jika Sandra tak mungkin melakukan itu. Mendengar ucapan dari Sandra, Sandra pun merasa yakin
jika yang dimaksud oleh Sandra itu adalah Kayla. Sepertinya hari ini Kenzo bakal menemui Kayla. Kenzo ingin pastikan apakah Kayla baik-baik saja, atau Sandra sudah melakukan sesuatu kepada Kayla yang bisa jadi bukti jika Sandra terlibat dalam penculikan itu. Sementara itu Aditya pun hari ini tepati janjinya untuk bertemu dengan Giselle. Giselle berhasil mengajak Aditya untuk ketemuan hari ini. Setelah Giselle berhasil memanfaatkan Aurel agar Aurel menghubungi Aditya. Saat itu Aurel tengah bersama dengan Giselle. Aurel pun bercerita dan curhat kepada Giselle. Giselle berhasil menyuruh Aurel untuk menghubungi papanya itu untuk mencuri perhatian Aditya. Aurel beritahu papanya jika Aurel sedang bersama dengan Giselle. Giselle beberapa hari ini sangat kesepian tanpa Aditya karena Aditya fokus mencari mutiara. Hari ini Giselle dan Aditya pun lantas bertemu di sebuah kafe. Aditya saat itu memuji kecantikan Giselle, jika Giselle sangat cantik hari ini. Bahkan Aditya pun lantas memeluk Giselle. Saat itu Aditya tidak sadar jika Rianti telah diam-diam mengikuti Aditya di kafe itu. Rianti sudah curiga dengan Aditya karena tidak mungkin Aditya bakal meeting dengan kliennya di hari libur. Meski Aditya sebelumnya telah mengancam Rianti dan telah mengingatkan Rianti agar Rianti tidak curiga lagi kepada dirinya, namun Rianti tetap saja nekat untuk membuktikan siapakah lebih legit yang sebenarnya. Apakah malam ini kedok Giselle bakal terbongkar jika Giselle itu adalah selingkuhannya Aditya? Sementara itu Kenzo pun menemui Mutiara. Kenzo katakan kepada Mutiara jika Kenzo ingin bertemu dengan Kayla. Sepertinya saat itu Sandra meminta Mutiara untuk menahan Kenzo agar Kenzo tak bertemu dengan Kayla. Mutiara katakan kepada Kenzo jika lantai rumah itu sedang divel dan licin, Kenzo tidak bisa masuk ke rumah itu. Namun Kenzo saat itu memaksa masuk ke rumah Sandra untuk bertemu dengan Kayla. Kenzo ingin pastikan kepada Kayla apakah Sandra sudah berubah ataukah Sandra hanya pura-pura baik selama ini. Kenzo pun masuk ke rumah itu, namun yang terjadi Kenzo pun lantas terjatuh di lantai itu. Bahkan saat itu Mutiara pun ikutan jatuh. Mutiara pun hampir saja menimpuk badan Kenzo. Mutiara dan Kenzo pun saling bertatap-tatapan. Sementara itu Sandra pun mencoba untuk menyembunyikan Kayla dari Kenzo.